Dibandingkan dengan orang sekuler dan ateis, yang paling banyak berinfak, bahasa kita berderma, itu orang-orang beragama, terserah agamanya apa. Itu fakta ilmiah membuktikan demikian. Tahun 2021 kemarin, agama mana yang paling banyak bersedekah? Agama Islam, terbukti. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada malam ini pembahasan kita tentang serial virus akidah. Pemikiran-pemikiran yang menggerogoti pikiran seseorang tentang masalah agama, tentang masalah akidah, yang apabila pemikiran ini tidak dijawab dengan baik, itu akan mempengaruhi terhadap pemikiran seseorang dan tentang keimanan dan akidah seseorang. Pemikiran-pemikiran ini adalah yang banyak ditanyakan sehari-hari oleh mereka yang sedikit memiliki bacaan dan juga untuk tingkat kaum terpelajar. Pada pertemuan kali ini, yang keempat ini, kita akan membahas kalau sempat insyaAllah 2 macam pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Pertanyaan pertama adalah, secara logika Ustadz dan saintis, apa masalahnya dengan orang yang berpaham ateis? Bukankah paham ateis itu kadang lebih manusiawi, lebih humanis? Jadi apa salahnya orang yang berpaham ateis? Ateis itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya akan adanya agama, dan bahkan mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dan data-data untuk membantah kebenaran terhadap agama, apa saja agama itu. Nah, jadi mereka adalah orang berpaham yang tidak percaya akan adanya Tuhan, dan sistem agama itu sendiri sama sekali tidak ada. Dan mereka bekerja untuk menyatakan bahwa ingin membuktikan bahwa sesungguhnya agama itu tidak benar adanya. Dengan cara apa? Dengan cara secara saintis dan juga mungkin secara ilmiah adanya. Nah, ada yang mengatakan atau yang bertanya ini mengatakan bahwa bukankah terkadang kita melihat orang yang berpaham ateis itu lebih humanis? Artinya bahwa hidupnya itu lebih percaya kepada manusia, sedangkan orang yang percaya pada Tuhan itu enggak begitu percaya pada manusia. Bukankah manusia memiliki kekuatannya sendiri? Orang ateis ya mereka lebih humanis, lebih percaya akan kekuatan manusia. Manusia itu bisa segalanya mengatur dirinya sendiri, tidak perlu kepada Tuhan. Nah, ini maksud yang dia katakan dengan humanis. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah pertanyaan yang butuh pada jawaban, ya. Butuh kepada jawaban karena ditanya tentang masalah ini secara saintifik, apa salahnya orang yang ateis itu? Nah, maka kami akan menjawab pertama adalah secara saintis juga, lalu kemudian kami bawa juga kepada pembuktian selanjutnya tentang bahwa ini adalah tentang masalah logika juga. Bagi siapa yang enggak percaya akan adanya Tuhan, atau mungkin dia berpikiran bahwa betullah agama ini tidak begitu penting, ya. Nah, bagi siapa yang ada berpikiran bahwa agama ini tidak begitu penting, ya, percaya Tuhan enggak percaya Tuhan ya sama saja, ya, bagi dia sendiri atau bagi masyarakat, maka saudaraku dengarkan baik-baik, ya, ini tidak ingin menggurui tapi ingin untuk mengajak. Nah, pertama adalah kami ingin sampaikan bahwa gerakan ateis di dunia ini terus berkembang. Dia terus berkembang, ada saja selalu tokoh-tokohnya. Dan setelah terjadi tahun 2000 setelah terjadinya penyerangan terhadap WTC, robohnya WTC, entah siapa yang melakukan itu, ya. Nah, ini kemudian muncul penulis-penulis barat, ya,
yang kemudian mereka menamakan diri mereka dengan New Atheism, yaitu adalah gerakan ateis baru. Ada ateis baru. Di antara yang mempelopori gerakan ateis baru ini ada Sam Harris dari Amerika, Daniel Dennett, kemudian juga ada Richard Dawkins dari Inggris, kemudian juga ada Hitchens. Jadi ada beberapa orang ya. Yang paling banyak menulis ini tentang masalah gerakan ateis di dunia ini ada Sam Harris, Daniel Dennett, dan Richard Dawkins. 3 orang ini produktif dalam menulis buku-buku dengan dakwaan secara ilmiah dan saintifik membuktikan bahwa agama itu tidak benar. Di antara teori-teori orang-orang ateis ini saat ini bagi kawan-kawan yang banyak membaca juga, kami ingin sampaikan buku-buku ateis banyak itu adalah berbicara tentang masalah teori revolusi. Mereka percaya sangat bahwa betul teori evolusi itu betul adanya. Mereka sangat percaya itu. Nah, di antara dakwaan mereka, teori-teori orang New Atheism ini adalah ateis baru ini, mereka menyatakan bahwa pertama, agama itu adalah sumber daripada kejahatan dan tindakan-tindakan berbahaya di dunia seperti bom bunuh diri dan yang lain-lain. Itu dakwaan daripada orang ateis. Dan mungkin sebahagian kita termakan isu itu, ya. Termakan daripada dakwaan ini. Kemudian juga mereka menganggap bahwa agama-agama itu terserah agama apa saja menurut mereka sama aja, enggak beda antara Islam dengan yang lain. Bahwa itu adalah agama-agama itu adalah merupakan agen-agen supranatural yang menyebabkan muncul banyak tindakan-tindakan yang berbahaya dalam hidup. Jadi seakan-akan kepercayaan terhadap agen-agen supranatural. Jadi percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu dianggap sebagai agen supranatural menurut mereka, ya. Yang seakan-akan itu tidak benar dan tidak benar adanya. Selanjutnya mereka mendakwakan juga bahwa agama-agama itu adalah produk sampingan daripada evolusi kebudayaan manusia. Mananya apa? Bahwa agama-agama itu bukan sesuatu yang melatar belakangi sebab munculnya budaya manusia, bukan. Tapi itu produk budaya saja. Agama itu produk budaya. Tapi produk budaya bukan inti, sampingan saja. Nah, begitu tidak pentingnya agama itu. Budaya, tapi produk sampingan saja. Begitu tidak penting. Kalau pernah orang dengar, kalau ada yang bilang bahwa agama itu hanya produk budaya saja, mungkin pernah dengar, itu teori orang-orang ateis. Ingin menyatakan bahwa agama itu begitu tidak penting. Ini produk budaya sampingan saja. Nah, ada Hanafi Jiyacid, kalaupun nggak ada pun nggak ada masalah agama itu. Begitu tidak penting menurut mereka. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa agama itu adalah muncul akibat daripada persaingan kelompok dalam masyarakat. Dalam sejarah ada persaingan kelompok, jadi supaya suatu kelompok itu kuat dalam bersaing dan bertahan hidup, mereka memakai agama untuk merekatkan hubungan sesama mereka. Maka oleh sebab itu, ya, ketika persaingan kelompok tidak ada, maka agama itu tidak perlu lagi. Jadi hasil persaingan kelompok agama itu. Begitu bukan hal yang perlu, bukan hal yang signifikan dalam hidup, bukan. Ini menurut dakwaan daripada orang New Atheism atau ateis baru. Ini adalah saya paparkan sedikit di sini biar kita nggak ketinggalan pemikiran orang-orang ateis dunia. Oh, jangan terheran kalau dengar yang bacaan yang seperti itu dakwaan orang ateis. Mau dia katakan dirinya ateis atau tidak, atau mungkin ada orang yang beragama pakai baju agama menyatakan dirinya muslim tapi bawa pikiran seperti itu. Biar kita tahu, oh itu bawa pikiran orang ateis, tapi kok pakai peci gitu. Kalau mengatakan agama itu produk budaya misalkan, itu boleh jadi ya walaupun dia muslim pakai peci tapi menyuarakan orang ateisme, ya ateisme. Nah, kita ingin menjawab pertama, saya kumpulkan beberapa fakta secara ilmiah juga secara ilmu pengetahuan sosial tapi ini. Karena mereka banyak bicara tentang sosial juga. Ya. Kita lihat
yang pertama adalah ilmu sosial membuktikan bahwa praktik-praktik ritual keagamaan merupakan solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu kerjasama tanpa hubungan darah. Ada beberapa buku sosial yang kami jadikan sebagai rujukan. Di antaranya ini adalah buku yang kami baca, mungkin kawan-kawan juga pernah melihat, The Writer's Mind. Ini adalah karangan daripada Jonathan Haidt, salah seorang daripada pakar psikologi sosial. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya praktik ritual agama, praktik ibadah yang ada dalam agama apa saja menurut dia, itu terbukti secara saintifik dan penelitian dan juga dalam sejarah bahwa itu mampu membuat sebuah solusi bagi masalah manusia paling besar. Apa itu masalah manusia paling besar? Adalah bagaimana orang mampu kerjasama tanpa hubungan darah. Kalau saya punya hubungan darah dengan seseorang, kami bekerja sama karena satu nasab, itu biasa. Tapi bagaimana mengumpulkan banyak orang untuk kerjasama untuk satu tujuan, tapi nggak punya hubungan darah, bahkan nggak punya hubungan suku bahkan, tapi bisa ngumpul untuk kerjasama? Gimana caranya itu? Agama mampu membuat seperti itu. Sejarah telah membuktikan ada dua bangunan yang sangat raksasa ditemukan dalam sejarah, itu dibuat adalah untuk agama, kuil. Yang pertama adalah Stonehenge di Inggris, batu yang nampak itu tergantung itu, kuil dulu ditemukan. Itu untuk buat kuil raksasa seperti itu, siapa yang bisa? Jutaan orang harus kerja pada zaman itu, tapi mereka mampu dengan apa? Atas nama agama. Terserah agamanya benar atau tidak ya, tapi agama dulu menurut ilmu sosial ini. Kemudian juga ada lagi ditemukan di Turki, Göbekli Tepe, namanya kuil Göbekli Tepe. Itu adalah kuil sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi dibuat, termasuk kuil yang paling tua ditemukan. Itu tiangnya ada 200 tiang, setiap satu tiang itu ukurannya 20 ton ya. Besarnya bukan main. Itu kuil, tempat peribadatan. Gimana cara buatnya itu? Gimana cara buatnya? Jutaan orang juga harus bekerja untuk itu. Bayangkan kalau kita ngumpulin orang untuk satu tujuan, gimana caranya? Agama mampu pada zaman di mana hubungan sesama manusia itu sulit, tapi agama pada saat itu sudah mampu. Jadi secara fakta sejarah dan juga secara sosial, agama mampu menjadikan jutaan manusia menyatu atas nama agama, bukan atas nama nasab, bukan atas nama negara. Bahkan satu negara kita satukan orang belum tentu bisa nyatu untuk satu tujuan, tapi agama mampu atas nama agama. Nah, ini secara fakta ilmu sosialnya ya. Kemudian nomor 2, kepercayaan yang dianggap tidak rasional dapat membantu kelompok berfungsi secara lebih rasional, terutama pada saat kepercayaan bersandar pada kesakralan. Dan kesakralan menjadikan orang tidak bertindak suka-suka hati. Mananya apa? Fakta nomor 2 secara ilmu sosial juga disebutkan bahwa kepercayaan, kan ada sering disebutkan bahwa agama itu enggak rasional. Percaya atau beribadah, solat itu kenapa harus 5 kali? Kenapa solat itu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat? Kenapa solat itu bentuknya ruku dan sujud? Kita nggak bisa mengatakan kenapanya, memang sudah begitu. Menurut sebahagian orang ini nggak rasional menurut mereka. Ritual-ritual keagamaan mungkin menurut dia tidak rasional, tetapi ternyata dalam fakta ilmiah sejarah secara sosial terbukti bahwa ritual-ritual yang dianggap ya tidak rasional itu justru itu berfungsi lebih rasional ya, menjadikan masyarakat dan hidup manusia lebih rasional, lebih efisien ya. Apalagi kalau dia bergantung kepada kesakralan, dianggap sesuatu yang sakral. Sakral kenapa? Artinya apa? Begini,
Kalau misalkan ya solat itu kenapa 5 waktu, solat itu kenapa 4 rakaat, ya itu memang sudah Allah perintahkan demikian. Jangan ditanyakan. Sakral itu artinya, itu sakral artinya. Itu jangan boleh dipertanyakan. Memang sudah begitu Allah kehendaki dari kita. Jangan diakal-akali kenapa, udah begitu, percaya saja. Yang seperti ini menjadikan manusia lebih rasional dalam bertindak daripada dia hanya mencari segala pembuktian logika terus menerus. Ternyata itu membuktikan lebih rasional, dan juga adanya kita percaya sesuatu yang sakral dalam hidup menjadikan orang tidak bertindak sesuka hati. Nah ini dia. Ada dalam agama itu yang sifatnya adalah kita wajib percaya seperti itu. Jangan dipertanyakan lagi, percaya saja, imani saja. Ya, bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu mencatat terhadap amalan-amalan kita. Mana buktinya? Ayat Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang dia ucapkan daripada perkataan, maka ada raqib dan atid yang akan mencatat. Mana buktinya? Percaya saja, itu firman Allah. Itu namanya sakral. Nah, kepercayaan dalam agama yang sakral seperti itu menjadikan orang tidak mudah bertindak sesuka hati. Itu penting, kepercayaan sakral dalam agama. Ya, sakral itu yang seperti itu. Ya, terbukti benar secara hukum agama, gak bisa kita buktikan secara fakta ilmiahnya. Percaya saja. Nah, adanya kepercayaan yang sakral itu menjadikan orang lebih teratur dan tidak bertindak sesuka hati. Jadi kalau demikian, orang beragama hidup lebih rapi, lebih teratur, lebih bisa diatur ketimbang orang yang gak percaya pada agama. Begitu. Ini fakta ilmu sosial mengatakan demikian. Kemudian kepercayaan agama menjadikan orang siap berkorban terhadap aturan-aturan hidup yang baik dan menguntungkan. Nah, jadi orang yang punya agama, meyakini akan agama, itu menjadikan orang itu siap berkorban. Ya, siap berkorban. Dan siap untuk mematuhi aturan. Jadi semakin kuat besar pengorbanan, semakin bertahan komunitas tertentu. Nah ini dia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada pembuktian yang dibuat oleh ilmuwan sosial dalam penelitian bahwa orang-orang yang beragama itu mereka lebih mampu untuk berkorban. Berkorban demi orang lain atau demi dirinya sendiri. Adanya misalkan berderma, bersedekah, wakaf. Itu kan mau mengorbankan harta itu. Demi siapa? Demi orang lain. Kemudian juga dia siap untuk berkorban bagi dirinya sendiri. Puasa misalkan, nggak makan, nggak minum, nahan diri, itu demi untuk dirinya. Dia siap. Orang beragama itu siap. Kenapa? Dianggap itu perintah Tuhan. Ya sudah, perintah Allah, ya sudah. Kalau begitu saya akan melakukannya. Tapi orang sekuler, orang ateis yang nggak percaya pada Tuhan, ngapain seperti itu? Tutup rambut lagi, kemudian panas. Negara kita negara panas, untuk apa itu? Harus tutup tubuh kita dari ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki. Kemudian juga harus puasa. Kalau puasa musim dingin, oke lah. Ini musim panas puasanya. Gimana itu? Bunuh diri. Orang beragama siap ya untuk berkorban gimana pun. Dari situ didapatkan mereka itu lebih patuh pada aturan. Kalau ada aturan seperti ini, mereka akan siap patuh. Kenapa? Hidupnya sudah biasa teratur. Ada yang mengatur hidupnya nggak sesuka hati. Maka kita menyatakan bahwa inilah pentingnya agama dalam sebuah negara, menjadikan dia warga negara yang baik. Maka sebuah negara yang ingin menjadikan negaranya teratur dan baik, maka pastikan orang beragama itu betul-betul taat pada agamanya. Maka negara akan baik. Negara akan baik, ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Mereka lebih siap untuk pengorbanan, dan ini tidak berlaku pada komun-komun sekuler. Nah, jadi ada komun-komun, artinya komunitas sekuler yang nggak percaya pada agama itu didapatkan mereka nggak siap untuk berkorban. Setiap ada sesuatu yang sulit saja mereka udah nggak mau. Tapi komunitas yang beragama mereka siap untuk berkorban. Itu disebutkan dalam fakta ilmu sosial. Ini salah satu penelitian daripada Sosis dan Bresler, ya.
Kemudian fakta lain, di Amerika sendiri dibuat, ini kita jawab dengan ilmiah juga terhadap orang-orang sekuler, orang ateis. Di Amerika, orang yang paling banyak berderma itu adalah, atau berinfak dan bersedekah, kalau bahasa kita itu rata-rata adalah orang yang beragama. Dibandingkan dengan orang sekuler dan ateis, yang paling banyak berinfak, bahasa kita berderma, itu orang-orang beragama, terserah agamanya apa. Itu fakta ilmiah membuktikan demikian. Tahun 2021 kemarin, agama mana yang paling banyak bersedekah? Agama Islam, terbukti. Jadi dari semua yang paling banyak berderma itu orang beragama dibandingkan dengan orang sekuler atau orang non-agama. Di antara orang yang beragama itu, mana yang paling banyak bersedekah, berinfak? Itu didapatkan adalah orang-orang Muslim di Amerika, yang jumlah mereka adalah 1, sekian persen. Dan mereka berinfak untuk masjid bukan, tetapi untuk non-religious causes, untuk masalah-masalah yang enggak ada hubungan dengan agama. Mereka paling banyak berinfak. Ini secara ilmiah membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan benar terhadap Tuhannya, mereka siap untuk membantu negaranya, siap membantu orang lain dalam kondisi yang sulit walaupun enggak berhubungan dengan agamanya. Kalau dibilang, ya mereka banyak berinfak untuk masjid, iyalah kita bilang. Tapi ini enggak, kasusnya adalah non-religious causes, yaitu masalah-masalah yang enggak ada hubungan dengan agama. Justru orang Muslim banyak berinfak. Tentang masalah orang-orang yang gelandangan, enggak ada makan, itu orang Muslim paling banyak berinfak di situ. Itu di Amerika tahun kemarin terbukti. Filantropi internasional membuktikan itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga dalam studi didapatkan bahwa non-religius hanya memberikan 1,5% uang mereka, sedang yang agamis sanggup memberikan 7% uang mereka. Nah, dibuktikan itu secara dalam pembuktian. Yang enggak punya agama, enggak percaya pada agama, itu hanya 1,5% mereka sanggup mengeluarkan uang mereka. Tapi kalau orang yang punya agama, terserah agamanya apa, itu sampai 7% mereka sanggup. Minimal itu 7% mereka sanggup menginfakkan. Lebih banyak berkorban demi sesama. Sekarang kita tanya, kira-kira secara manusiawinya mana lebih humanis? Yang ateis dengan non-ateis? Yang ateis dengan yang beragama, mana lebih humanis? Mana lebih manusiawi? Yang beragama. Jadi jangan termakan, kita ini jangan termakan hanya dengan dakwah-dakwah orang ateis, bahwa ini lebih logis orang ateis, lebih fakta ilmiah. Kita buktikan, ilmiah membuktikan sebaliknya. Fakta sosial. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian fakta nomor 5 lagi unik, banyak faktanya ternyata, ya. Orang-orang yang beragama itu mereka didapatkan lebih dipercaya daripada orang-orang yang tidak beragama. Ini juga fakta ini akan kita jabar sedikit dalam kehidupan kita ini. Penelitian tim ahli dari Jerman bidang perilaku ekonomi, ya, tim ahli dari Jerman bidang perilaku ekonomi. Jadi dalam ilmu ekonomi ada bidang namanya perilaku ekonomi. Jadi tim ini meneliti di bidang ini. Mereka mendapatkan bahwa orang yang memberikan amanah, ya, apabila didapatkan orang yang diberikan amanah itu beragama, mereka akan lebih banyak memberikan amanahnya. Kalau dianggap ini orangnya beragama, mereka akan lebih banyak siap untuk memberikan amanah mereka, ya. Walaupun kalau ditanya apakah yang menerima amanah itu kenal sama orang yang memberi itu, enggak kenal. Walau tidak kenal orang yang diberi itu, tidak kenal dengan yang memberi, tapi si yang memberikan amanah ini kalau tahu itu orang beragama, mereka lebih banyak memberikan amanahnya dibandingkan dengan orang tidak beragama. Ini penelitian di Jerman, ya, bukan di negeri kita, bukan di Jerman. Kalau ketahuan ini orangnya entah dia orang Islam, orang Yahudi dan yang lain, tahu ini orang beragama, mereka lebih banyak memberikan amanah walau tidak saling kenal.
Ya, itu fakta ilmiahnya. Kemudian didapatkan juga bahwa kekayaan tertinggi akan tercipta ketika orang religius memainkan kepercayaan dengan religius yang lain. Apa artinya? Orang-orang yang sama-sama memiliki keyakinan terhadap agama, kalau mereka dalam ekonomi saling bertransaksi, akan cepat tercipta kekayaan baru. Artinya apa? Orang yang saling beragama ini, mereka lebih mudah dalam membuat transaksi ekonomi sehingga melahirkan banyak kekayaan. Di sini didapatkan kepercayaan dalam ilmu ekonomi saja untuk orang-orang yang beragama lebih. Karena secara ilmu ekonomi, kepercayaan tinggi, kos berkurang. Kepercayaan kurang, kos nambah. Semua begitu. Kawan-kawan yang belajar ilmu ekonomi. Kalau seandainya kurang percaya, maka pengeluaran akan banyak. Perlu CCTV, perlu ini pengawas, perlu ini, gaji itu untuk apa? Karena nggak dipercaya yang main ini. Tapi kalau dipercayai, CCTV nggak perlu, kemudian pengawas tidak perlu, kemudian kos semakin berkurang. Maka kalau didapatkan secara fakta ilmiah, kalau orang-orang yang saling yakin terhadap agama, mereka saling percaya, kekayaan akan mudah untuk mereka dapatkan. Ini kesempatan kita orang Muslim untuk membuktikan bahwa sesungguhnya orang Muslim itu dalam bidang ekonomi mesti dia akan berhasil. You bisa trust terhadap orang Muslim. Kamu bisa trust pada orang Muslim. Kenapa? Dia Muslim. Makanya didapatkan oleh tim ini bahwa perdagangan-perdagangan yang perlu kepada kepercayaan tinggi itu dikuasai oleh orang-orang yang beragama. Seperti didapatkan adalah orang-orang Yahudi yang menguasai pasar berlian. Kenapa orang Yahudi menguasai pasar berlian? Dan Yahudinya itu Yahudi ortodok lagi. Yahudi yang model U'munan. Itu mereka menguasai pasar berlian. Kenapa? Hai Yahudi, si Hawaii Peng. Kan masalahnya. Tapi masalahnya adalah pasar berlian itu adalah perlu kepada kepercayaan paling tinggi. Dan yang mampu melakukan itu adalah orang Yahudi. Kosnya rendah. Dan pasar itu kalau sekali rugi, luar biasa ruginya. Tapi manusianya bisa dipercaya. Dia beragama. Terbukti secara ilmiah, terserah dia agamanya apa dulu, yang secara penelitian, bahwa ternyata adalah orang beragama itu adalah orang yang paling di depan. Maka ingatlah saudaraku akan sabda Nabi SAW. Apa sabda Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, kata Nabi. Orang muslim itu adalah orang yang dia memelihara muslim yang lain daripada lisannya dan daripada tangannya. Itu muslim, kata Nabi. Yang dia mampu untuk menjaga saudaranya dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Kemudian Nabi bilang lagi apa? Wal mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Dan orang mukmin itu adalah orang yang bisa dipercayai oleh orang lain dalam harta dan dalam jiwa mereka. Dalam masalah harta dan masalah jiwa mereka. Hadis riwayat Imam Turmuzi, hadis sahih. Kata Nabi, mukmin itu adalah orang yang bisa dipercaya dalam bidang harta dan juga dalam masalah jiwa. Jiwa maksudnya apa? Ya, kalau dia berdua, kalau tahu muslim pasti nggak akan diganggu itu, baik secara harta ataupun secara jiwa. Nitip anak sebentar ya, nggak akan apa-apa anak kita. Kenapa? Dia muslim. Nitip uang sebentar ya, nitip emas sebentar ya, nitip berlian sebentar ya, nitip mobil sebentar ya, nggak masalah. Nitip aja semua. Kenapa? Dia muslim. Kata Nabi, al-mu'minu, orang mukmin itu adalah yang bisa dipercayai dalam harta dan juga dalam masalah jiwa. Jelas? Gimana itu orang mukmin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perlu kita buktikan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Siapa yang hari ini punya bisnis besar, masalah mereka adalah apa?
susahnya mendapatkan partner yang betul-betul bisa dipercayai, amanah. Kemudian mereka yang punya bisnis besar hari ini adalah susahnya untuk mendapatkan kawan-kawan yang bisa membantu dan dia itu amanah. Padahal amanah orang muslim itu, orang mukmin itu, dengan amanah kita mudah mengumpulkan kekayaan padahal. Tapi bahkan justru untuk mendapatkan kekayaan kita siap berkhianat. Kan aneh. Fakta ilmiah mengatakan bahwa dengan amanah kekayaan bisa dikumpulkan. Tapi justru hari ini orang ingin dapat cepat kaya, berkhianat, disuruh. Misalkan dipercaya nih di bengkel. Sama-sama buat di bengkel, buka bengkel untuk reparasi mobil apa gitu. Dipercaya setahun, 2 tahun, 3 tahun, semua alat-alat punya bengkel itu dijual sama dia. Lari entah kemana orangnya. Itu kawan-kawan banyak dapatkan seperti itu. Udah dipercaya 3 tahun, kemudian semua isi bengkel dijual, dibawa lari semuanya. Ada kawan-kawan saya, saya dengar langsung kawan seperti itu. Allahu Akbar. Jadi bangkrut jadinya. Kawan itu kenapa? Ada pengkhianat. Yang khianat itu siapa? Yang dipercayai. Janganlah jadi orang muslim yang berkhianat. Orang muslim enggak berkhianat. Makanya kata Nabi, mukmin itu yang dipercayai orang dalam harta dan jiwa. Engkau adalah mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fakta secara ilmiah kami sampaikan. Kemudian fakta nomor 6 adalah makin beragama orang semakin baik didapatkan. Ini sebenarnya hal biasa. Tapi ini fakta ilmiah. Ini penelitian oleh Putnam dan Campbell. Dia bilang bahwa dia mendapatkan orang-orang Amerika itu ya, bahwa semakin sering dia hadir dalam acara keagamaan, semakin murah hati dan gemar beramal secara umum. Didapatkan, ini kan setelah penelitian banyak orang, kasusnya banyak, didapatkan bahwa Putnam dan Campbell mengatakan, didapatkan dalam studi mereka dalam ilmu sosial, semakin banyak orang hadir dalam acara keagamaan itu orangnya semakin baik hati dan semakin banyak gemar beramal. Hai Hona, yang kaim jauh masjid itu lebih baik hati. Yang kaim ke masjid itu lebih baik hati ketimbang orang yang jarang ke masjid. Fakta ilmiah mengatakan demikian. Maka dro-dro ni hana jarang ke masjid, hana tahajud tak percaya, betul secara ilmiah. Anda-anda yang jarang ke masjid, jarang peduli masalah agama, tidak begitu bisa dipercaya, betul. Apalagi jadi pemimpin. Fakta ilmiah. Orang-orang yang banyak hadir dalam acara keagamaan, ini terserah agamanya apa, apalagi agama Islam. Kita katakan demikian, apalagi agama Islam. Orang yang banyak hadir dalam acara keagamaan, mereka semakin baik hati dan semakin mudah beramal. Makanya kenapa kita ajak untuk mari beragama, mari untuk ikut dalam acara-acara keagamaan. Enggak ada acara keagamaan, setiap hari ada acara keagamaan di tempat kita. Apa itu? Salat berjamaah. Kalau maulid dikatakan acara keagamaan, ya Zaitun 3. Tapi ini dalam Islam ada acara keagamaan yang setiap hari. Apa itu? Salat berjamaah. Salat berjamaah. Jadi bukanlah maksudnya ustaz tengkunya letak pakat tanya masjid. Ini demi kita juga. Demi kita ini saudaraku yang dimuliakan. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah. Kenapa? Fakta ilmiah terbukti. Bukan cuma di kalangan umat Islam. Di kalangan luar sana juga. Bahwa orang yang dekat dengan agama, dia lebih murah hati orangnya. Dan didapatkan juga bahwa tetangga-tetangga beragama itu lebih baik daripada tetangga yang sekuler. Banyak kasus di Amerika, tetangga-tetangga yang sekuler jadi masalah dibandingkan dengan tetangga yang punya agama. Tetangga yang punya agama mereka lebih apa? Mereka akan lebih baik menjadi tetangga.
dibandingkan orang yang tidak punya agama. Itu fakta ilmiah. Kalau ini kita katakan Rasulullah mengatakan demikian, mungkin ada orang yang nggak mau percaya. Ini fakta ilmiah mengatakan demikian. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi kita Muhammad mengatakan bahwa di antara aturan dalam Islam adalah la yu'min man lam ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak beriman dianggap, kata Nabi. Tidak beriman dianggap siapa orang yang dia tidak bisa melepaskan gangguan daripada tetangganya. Orang yang selalu siap mengganggu tetangganya itu enggak ada yang enggak beriman, kata Nabi. Tapi siapa juga orang yang beriman, dia yang sama sekali enggak mengganggu tetangganya, itu beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi